Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam. Lonjakan angka kematian akibat COVID-19 di Tangerang Selatan, Banten terus meningkat dan membuat pemerintah kewalahan. 190 warga meninggal dalam 2 pekan terakhir. Angka kematian COVID-19 di Tangerang Selatan terus melonjak drastis. 190 warga meninggal dalam 2 pekan terakhir. Angka tertinggi sejak tahun 2020 lalu. Sementara ketersediaan ruang rawat bagi penderita COVID di seluruh rumah sakit dipastikan penuh. Ini angka kematian tertinggi selama bulan-bulan itu. Bukan 160, 190 sekarang. Udah luar biasa ini, udah. Kalau ya kami masih menyiapkan lah, makanya sekarang caranya adalah kesadaran masyarakat harus makin tinggi untuk menjaga protokol kesehatan. Sementara RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat semakin penuh, meskipun tenda-tenda darurat sudah didirikan. 5 tenda yang didirikan sebagai tempat screening awal pasien yang datang, lantaran ruang instalasi gawat darurat RSUD Bekasi dialihfungsikan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa rumah sakit di Surabaya mengalami kelebihan kapasitas, salah satunya RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kondisi ini berdampak pada banyaknya pasien yang mengantri di IGD. Kasus COVID-19 di Surabaya meningkat tajam, hingga menyebabkan RSUD Dr. Sutomo Surabaya mengalami lonjakan pasien COVID-19. Pasien yang datang terpaksa harus antri di ruang instalasi gawat darurat, menunggu pasien lain sembuh dan pulang. Beberapa rumah sakit di kota Surabaya saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Bahkan kapasitas tempat tidur terisi mencapai 100%. Begitu pula di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 khusus bagi pasien kondisi berat. Beberapa rumah sakit sekarang tempat tidurnya terutama di Surabaya ya. Rumah Surabaya itu hampir semuanya sudah angkanya antara 90 sampai 100%. Berarti sudah penuh semuanya. Guna mengatasi ketersediaan tempat, RSUD Dr. Sutomo Surabaya memanfaatkan gedung parkir untuk ruang isolasi pasien COVID-19. Hingga tanggal 26 Juni 2021, IGD RSUD Dr. Sutomo merawat 330 pasien COVID-19, 13 diantaranya meninggal dunia. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dianggap melanggar protokol kesehatan karena melebihi kapasitas pengunjung, sebuah tempat makan ditertibkan Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain mendapatkan teguran, pemilik rumah makan pun diberi sanksi denda sesuai dengan peraturan PPKM Mikro. Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan sebuah tempat makan yang berada di kawasan wisata Puncak Cisaura Bogor, tepatnya di kawasan Masjid At-Ta'awun. Penertiban ini dilakukan karena jumlah pengunjung membludak, hingga melebihi kapasitas 50% jumlah pengunjung yang diperbolehkan. Para pengunjung pun kaget dan langsung keluar dari tempat makan tersebut. Bahkan meja dan bangku langsung dibalikan sebagai pembatas jaga jarak antar pengunjung lainnya. Pelanggarannya adalah kerumunan, dia melebihi kapasitas yang kita tentukan. Kemudian yang keduanya juga kalau kita lihat rumah makan seperti ini karyawannya jumlahnya cukup banyak, jadi kalau 13 orang sudah dipastikan karyawannya aja udah cukup banyak, padahal tempatnya sangat kecil. Pihak pemilik tempat makan diberi teguran keras dan sanksi denda yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan PPKM Mikro maksimal 5 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ribuan warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan vaksinasi gratis di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Riau, peserta vaksinasi massal membludak hingga mencapai 30.000 orang. Antrian panjang warga yang hendak divaksin terjadi di depan pintu masuk Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas berulang kali mengingatkan warga untuk tetap menjaga jarak. Namun membludaknya jumlah warga membuat petugas kewalahan.
Warga yang datang melebihi target awal 1.200 orang. Dan target yang kita harapkan per hari ini saja sebagai contoh di asrama haji dengan target 1.200 ini sudah melebihi. Antusias warga masyarakat untuk vaksin sangat responsif, sangat meningkat. Dan ini juga kita syukuri karena kesadaran untuk vaksin ini sudah mulai meningkat di masyarakat. Vaksinasi massal yang digelar di Polda Riau juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Membludaknya jumlah peserta menyebabkan mereka terpaksa harus berdesakan untuk bisa mendaftarkan diri. Dari target sebanyak 26.000 peserta vaksin, lebih dari 30.000 orang yang mendaftar. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah tingginya kasus COVID-19, oksigen diburu oleh warga. Di sejumlah toko, calon pembeli kecewa tidak kebagian tabung oksigen. Di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, toko obat yang menjual tabung dan isi ulang oksigen selalu kehabisan stok setiap hari. Sebelum terjadi lonjakan kasus COVID-19, dalam sehari hanya 1 hingga 5 tabung yang terjual. Namun belakangan ini, tabung oksigen terjual hingga 14 tabung dalam sehari. Beberapa pembeli kecewa karena kehabisan tabung oksigen yang akan diberikan untuk keluarga mereka yang tengah isolasi mandiri. Untuk keperluan apa, Bu? Untuk isi ulang untuk suami. Ya, ini suami terpapar COVID-19 kah atau bagaimana? Iya. Ya, sudah berapa lama Ibu isolasi suaminya? 7 hari. Ini untuk persiapan saja atau memang saturasi sudah rendah, Bu? Sudah rendah, makanya ini saya cari. Kemarin udah diisi sini semalam, cuma sekarang udah habis, mau isi lagi. Ternyata udah habis juga di sini. Tidak hanya di Jakarta, tabung oksigen untuk pasien COVID-19 juga diburu warga Bandung, Jawa Barat. Sejumlah agen bahkan kehabisan ratusan tabung setiap hari. Pembeli mayoritas merupakan anggota keluarga pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Para pembeli beralih ke agen penjual karena kehabisan saat membeli di apotek. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, antrian mobil jenazah untuk proses pemakaman di TPU Rorotan masih terjadi. Proses pemakaman jenazah positif COVID-19 terus dilakukan hingga malam hari. Dan berikut ini laporan Ricky Iskandar dan juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Ade Suryananda dari TPU Rorotan, Jakarta. Hingga saat ini antrian mobil jenazah untuk melakukan proses pemakaman dari jenazah terkonfirmasi COVID-19 masih terus terjadi atau terlihat di TPU Rorotan sejak pagi tadi hingga saat ini. Dari data yang kami terima ini ada sebanyak 80 jenazah untuk hari ini yang dimakamkan di TPU Rorotan. Dari 2 hari yang lalu ini ada jenazah sebanyak lebih dari 100 jenazah yang dimakamkan. Maka dari itu terlihat angkanya mulai menurun untuk saat hari ini. Dari data yang kami terima memang kalkulasinya ada sebanyak 1.317 jenazah yang sudah dimakamkan di TPU Rorotan mulai bulan Maret lalu hingga bulan Juni saat ini. Dan kita lihat proses pemakaman juga masih ditaati dengan protokol kesehatan dan juga penggunaan APD dari tim yang melakukan proses pemakaman. Namun pihak keluarga ini masih bisa berdekatan untuk melakukan proses pemakaman secara langsung. Tidak ada jarak tertentu bagi keluarga yang ingin melihat proses pemakaman di TPU Rorotan. Dari Jakarta, Ricky Iskandar, Muhammad Zulkarnain, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Bersiap bagi Anda warga ibu kota karena Pemkot berencana menaikkan tarif parkir mobil hingga Rp60.000 per jam. Kami akan kembali saja dan tetaplah di iNews Malam.